Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Randy Niji. Yeay. Oke, sekarang lo bisa beli kaos ini, kaos No Debat. Silakan pesan ke Donkey Production. Harganya 130.000 aja. Ukurannya macam-macam dari S sampai XXL. Tangan pendek ada, tangan panjang ada. Tapi kalau tangan panjang artinya maliang. Ini dibuka dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Oktober saja. Setelah itu tidak ada lagi. Oke, segera pesan di Donkey Production. Halo. Masih Randy Niji kan namanya? Masih Cing Abdel. Boleh panggil apa aja, Yoda juga boleh. Iya. Indro? Indro juga boleh. Iya. Tapi kalau di title, kalau di film apa? Randy? Nama asli. Randy? Randy Danista. Danista. Danista itu apa? Bukan Daretista ya. Iya. Randy Danista. Ada kata-kata nistanya. Apakah kehidupan lo penuh kenistaan? Ada sih nista. Kita tidak bisa luput dari nista. Iya benar ya, kita manusia ya. Iya. Danista itu apa? Danista tuh sebenarnya kalau di bahasa Sanskerta tuh artinya kaya raya gitu. Oh iya. Ya mudah-mudahan jadi doa ya. Amin. Emang lo ada keturunan Sanskerta? Apa bokap nyokap? Nggak ada sih, bokap Padang. Padang ya? Sama kita sebenarnya. Sama, iya. Awak kita orang sebenarnya. Awak ya, awak sama awak Iko. Iya, makanya tadi bingung kok encing bukan udah. Iya. Karena gue dulu pernah main sinetron, perannya tuh jadi orang Betawi dan dipanggil Encing. Oh, Ke bawah-bawah sampai sekarang namanya Encing. Iya. Iya, kalau manggilnya digabung jadi udah encing nggak enak juga. Jadi dancing. Dancing. Iya. Terakhir lo manggung Niji Manggung Niji tuh terakhir di kita kemarin dari Bali, Lombok, festival-festival gitu udah mulai sih. Udah mulai ya? Udah rame-rame lagi ya sekarang ya? Alhamdulillah. Dengan vokalis yang baru? Dengan vokalis baru, si Ubay. Si Ubay. Bayu atau Ubay sih? Ubay dia tuh sebenarnya punya kakak tajir banget, Ah. yang punya e-commerce terbesar di dunia. Hah? Ebay. Gue udah mau. Ubay. Ini adenya. Dia adenya ya? Ubay. Iya, Kalau iya, punya iya. adek lagi mungkin Abay. Abay. Udah berapa lama sama Bayu? Oh, sama Ubay berarti? Sama Ubay. Jadi Bayu. Jadi Bayu, ya. Bayu. Sama Ubay udah dari 2019. 2019. Nah, cuma ketahan pandemi kan Iya, waktu itu. betul. Lagi naik-naiknya tiba-tiba libur lagi 2 tahun gitu. Sekarang udah mulai ini lagi. Udah bikin lagu yang baru untuk? Lagu yang baru tuh kita ada Wadow, Abu-Abu, terus sempet soundtracknya film Eknoid waktu itu, Cinta dan Portal Waktu. Terus ada lagu rohaninya sempet buat Ramadan, Vibrasi 2 Arah. Jadi ada 4 deh kalau nggak salah. Tapi album belum? Belum. Baru single-single yang itu aja ya? Sama kita ngeganti vokal yang lama pakai lagu Bay. Oh, lagu-lagu yang lama? Vokal, iya. Lagu-lagu Jadi, yang lama pakai? Lagu lama pakai vokalnya Ubay. Bukan vokal yang lama pakai lagu Ubay dong. Lo kebalik dong. Iya. Emang kenapa vokal yang lama? Yang lama agak terlalu orasi. Udah mulai, kalau didengerin tuh hawa-hawanya agak kurang romantis gitu. Kurang romantis ya, Agak lebih ke politis, kampanye ya. agak politis. Iya. Gitu, jadi. Itu bubar, bukan bubar ya. Keluar tuh Giring kesepakatan grup atau Giring aja yang mau keluar? Itu gimana jawabnya ya? Duh, pakai baju merah lagi. Ini bukan kaos itu tapi ya. Ya beda. bukan ya. Kan bisa PDI, nggak harus PSI. Gitu, Iya. Ini nggak tahu sih dia memilih jalan yang gitu, makanya tercipta lagu Wadow gitu. Wadow kan lagu itu tentang seorang sahabat yang akhirnya kita
karena waktu terus kita jadi terpisah karena visinya ada yang mau ke sini ada yang mau ke sini, akhirnya kita cuma bisa bilang ya wadaw lah gitu. Wadaw aja lah udah gitu. Iya. Mau diapain lagi? Ini boleh ngerokok nih bener? Boleh dong. Enak Pertama kali Randy ngerokok di YouTube katanya ya. Tapi mati. Enggak itu. Ya. Kalau ngomongin giring emang jadi pengen ngerokok ya? Panas. Kayak ngerokok kebalik ke. Iya. Tapi lagu aman tuh di ini, bukan ciptaan Giring atau itu ciptaan Niji. Ada juga yang ciptaan beliau. Beliau. Iya. Wadaw. Iya. Dan itu di recycle juga pakai diganti vokal. Iya, vokal Ubay. Aman pakai lagunya Giring. Aman-aman aja sih, soalnya dari labelnya juga sudah menyetujui gitu. Iya. Masih berhubungan sih nggak sih sama Giring? Kebetulan nomornya itu nggak ada nomornya. Nomor apanya nggak? Nomor handphonenya. Kok bisa nggak ada sih Ren? Ih, nggak ada di phone book. Gitu. Jadi susah komunikasi. Gimana dong? Dari dulu ya. Tadi sebelum ini gue ngobrol-ngobrol tentang yang Giring nge-tweet lagi tragedi Kanjuruhan, kayak nggak ada empati aja pakai ngomongin politik capres-capresan. Kemudian PSI nge-tweet juga deklarasi di akunnya Grace atau di akunnya PSI deh. Gitu. Terus kita ngomong dulu apa jangan-jangan dia ada grup yang nggak ada Giringnya ya di PSI gitu. Yeah. Kata Randy sama dong sama dong kayak. Iya kayak Niji ya. Ada grup yang nggak ada Giringnya. Iya kayak gitu. Dan terjadi lagi. Atau jangan-jangan dia udah ngomong pengen nyanyi lagi gitu, jadi nggak diajak lagi. Oke, selesai masalah Giring ya. Tapi secara pertemanan silaturahmi ada ya? Silaturahmi tetap nggak? Apa? Silaturahmi mah tetap lah. Silaturahmah. Kalau yang penting kalau ketemu ramah. Oh, ramah. Ya, nggak usah yang wah. Ya. Udah lewat lah itunya ya. Lewat lah. Iya. Kalau kata kemarin David Naif sempat nge-tweet gitu. Kalau misalnya ada ada permintaan maaf, mungkin ya kita accept gitu, apologize. Tapi kalau access denied gitu. Access denied. Iya. Itu jadi bisa diterima. Apologize aja sih ya bisa lah diterima. Tapi kalau minta balik atau minta akses lagi, mohon maaf gitu. Akses ditolak. Ditolak. Gitu. Iya. 404 not found ya. Error. Kalau di hotel tuh mesti ke inilah reception lagi, di reset gitu. Di reset kartunya. Itu receptionnya lagi pada tidur kan? Iya. Gak ada orang. Bisa juga nunggu ya di lobby. Iya. Tapi kan ya sedikit lagi nih. Ini hampir sama Ungu waktu itu. Sama Ungu waktu itu dengan Pasha yang ke politik. Tapi Ungu bisa aja tuh. Beda apanya? Beda orangnya kayaknya. Orangnya. Dia Pasha ini. Iya. Pasha itu lebih Pasha gitu. Lebih pas ya. Lebih pas ya kalau Pasha. Iya. Sesuai namanya benar. Iya. Oke, udahlah Giring, jangan diomongin lagi ya. Ahmad Dhani juga masih asik gitu sama bandnya kan. Ahmad Dhani kan ke politik tuh. Kemarin ketemu di backstage gitu, ngobrol gitu sama band gitu, masih sangat ngeband gitu orangnya. Oh, permasalahannya ada di situ. Nggak tahu di mana ya sih. Kalau lo ngerasanya dia pada saat ngeband juga terlalu politis. Ya itu dia, kayak suasana romantisnya itu berubah jadi suasana politisnya itu yang. Kalau Ahmad Dhani kan begitu nyanyi aku sedang ingin bercinta, itu tetap romantis, dia nggak politis gitu. Gue rasa itu sih kayak soulnya hilang gitu. Soul dan apa yang lagi tuh ya namanya, isi jiwa musisinya itu ya. Terkikis habis. Iya. Bis. Tak bersisa lagi. Tak tersisa.
Waduh. Iya. Gitu. Oke, tapi sekarang lo sering banget main film nih. Dari ini yang kalau gue yang lihat sekitar udah 6-7 filman yang lo ini, layar lebar. Layar lebar sih baru kan pertama Van der Wijk. Iya. Tenggelamnya kapal Tenggelam Van der Van der Wijk. Wijk. Warkop DKI Reborn. 2 tuh. Hitungannya 2 lah. Iya 2. Terus filmnya Soleh kemarin ada. Soleh Solehun bikin film Star Syndrome. Star Syndrome. Oh, belum. Oh, udah tayang sih? Belum. Nah, Belum itu ya? juga filmnya nyindir banget. Yang Gilang Dirga ya? Iya. Nyindir apa nih? Pakai jaket merah gitu. Terus itu parah juga tuh film. Ntar nonton tuh makanya ntar aja. Iya. Tapi belum tayang ya? Belum. Ya. Terus udah gitu ada apa lagi ya? Kayaknya dikit baru 4 sama drama Ratu Drama. Oh, berarti yang di itu lo terlibat film tapi di ini musik directornya atau scoring segala macam? Biasanya scoring. Jadi awalnya tuh sebenarnya gue scoring film dari 2012. 2012. Jadi kayak 5 cm segala macam film-filmnya Soraya kebanyakan tuh awalnya scoringnya sama soundtrack gue gitu. Terus akhirnya diajak main film dari awalnya gimana diajak film? Awalnya sih Emang lo bisa acting? Memang ada basic acting? nggak tahu sih, makanya coba-coba aja. Jadi pas Van der Wijk juga kebetulan diajak, ya udah cobain aja gitu. Bagi waktunya gimana sama Van der Wijk? Kayaknya Niji juga lagi sibuk-sibuknya kan? Ya untungnya sekarang kan udah teknologi udah canggih, jadi semua keyboard gue tuh udah bisa masuk ke komputer gitu. Jadi kalau di Niji udah ada AI-nya deh, nggak AI sih. Jadi ada sequencer, jadi semua sound-sound gue dimasukin ke sequencer, terus kalau guanya lagi syuting, anak-anak tetap bisa manggung gitu. Pakai itu tinggal pencet ngek gitu. Pencet play. Tapi tetap ada additional keyboard ganti untuk operatornya. Tadinya ada, cuma lama-lama nggak efektif juga gitu. Terakhir malah ngerusakin keyboard gue sih, makanya gue bikin sebel. Additional gue tiba-tiba bikin synth gue rusak ini, tuts-tuts dia mencetnya kencengan. Kencengan. Jadi pada patah gitu, aduh. Lah gila, kenceng banget dong berarti. Iya. Brak gitu. Iya. Nah, sekarang kalau lo nggak ada, itu udah modulnya udah ada lah gitu Udah ya. ada. Tinggal Jadi, dipencet. Tinggal pencet. Aman Banget. bisa. Gitu. Kalau vokalis kan nggak bisa ya. Terus nggak bisa. Susah. Vokalis nggak bisa, iya. Dan awalnya memang lo tertarik sama dunia acting atau gimana? Sebenarnya waktu pas pertama kali nyoba kan gue benar-benar belum tahu kan kayak rasanya gimana sih dunia acting gitu. Terus ternyata waktu nyebur pertama kali di Van der Wijk itu begitu on cam dan gue acting itu, gue rasanya kayak lagi main musik nih disuruh ngelit ke depan gitu, ngelit gitar tapi berpuluh-puluh menit gitu. Sampai scene-nya habis gitu. Nah, rasanya itu kayak gitu. Jadi kayak kita lagi ditonton ribuan orang ngelit sendirian tapi panjang gitu. Dapat nikmatnya di situ. Nikmatnya di situ gitu. Jadi wah, ini beda karakter lagi nih kenikmatannya gitu. Jadi akhirnya gue suka sih gitu. Dan lumayan Van der Wijk yang nonton banyak juga ya. Alhamdulillah sih waktu itu ya, di tahun itu sih menjadi film yang tertinggi pada tahun itu gitu. Iya. Terus masuk lagi Warkop habis itu. Masuk lagi Warkop. Nah, jutaan lagi. Enggak, ya Warkop sih kemarin nggak nyampe sejuta sih, cuma Emang nggak nyampe lah. yang Yang pertama ya? Yang Tora Sudiro sama apa? Vino sama itu yang berjuta-juta kan. Nah, lo yang Reborn ya berarti? Gue Reborn yang ketiga keempatnya. Gitu. Dapat nikmatnya juga? Itu dapat nikmatnya karena balik lagi nih, gue jadi 3 orang terpilih di Indonesia yang jadi Indro gitu. Iya. Dan Om Indronya masih ada gitu, jadi kayak seneng banget sih. Kayak apa ya, kayak bisa meneruskan legacy Warkop di generasi berikutnya. Terus ya bisa apa ya, ikutan, kan gue dari dulu tuh seneng banget bercandaan-bercandaan Warkop gitu, karena kan bercandaan tongkrongan banget gitu. Sampai tiba-tiba main di Warkop di DKI Reborn, terus ya ngobrol sama Om Indro, bercanda bareng segala macem, ya udah jadi kayak Enak aja lah gitu ya.
Jadi gue kayak nggak mikirin lah jumlah penontonnya berapa. Berapa ya? Yang penting kalau Panji bilang tuh harus dibedain film bagus sama film laku. Iya. Film bagus ya tergantung kita nih yang main produksinya. Kalau film laku itu tergantung produser gimana dia marketing segala macem gitu. Ya. Dan terakhir di drama Ratu Drama. Yep. Beda nggak sih ininya sih web series kayak gitu sama layar lebar? Secara produksi atau secara lo maininnya? Oke, kalau di layar lebar tuh kalau gue perhatiin sih, karena film gitu kan banyak scene-scene yang lebar-lebar jauh gitu kan shot-shotnya. Kalau yang di series tuh mostly close up gitu kan. Gitu ya. Nah jadi kayak acting kita juga kelihatan banget juga sih kalau misalnya di series gitu. Makanya benar-benar harus apa ya, presisi lah kalau di series juga. Di series. Kalau misalnya di film, misalnya kita shotnya dari jauh segala macam bisa kebantu sama gambar sama shot apa gitu. Ya. Sama banyak scene panjangnya gitu. Kalau di film misalnya 20 menit tuh take terus gitu kan, nyambung. Nah kalau di sini tuh ada kayak potongan cut-nya yang kita mesti masuk lagi di tengah-tengah. Misalnya habis yang depan kalimat pertama ke cut, nah kita mesti bisa nyambunginnya duanya kayak gitu-gitu sih. Kalau yang layar lebar juga kayak banyak gambar yang tanpa dialog, banyak gitu ya. Kalau yang di web series kayak hampir sama sinetron sebenarnya ya. Iya. Jarang sekali ada bahasa gambar, harus ada suaranya juga. Benar. Iya. Nah, lo belajarnya sambil lo jalanin terus belajar atau While diving drinking water aja. Kembung dong. Nggak smoke on the water aja. Boleh sih nambah lagi. Iya. Kapan lagi ngomong? Wadaw terus. Iya. Paling mak gue nonton marah nih. Nggak boleh sama emak lo ngerokok? Nggak boleh. Hah? Sama bini gue juga nggak boleh. Oh, bini. Maaf ya Amam. Tapi ini pendalaman karakter. Ya jadi sebenarnya jujur aja gue nggak ngerokok. Cuma abis pas main yang drama Ratu Drama ini kan karakter yang Yoda ini ceritanya director, terus gue nanya sama Aco, gue di sini director kan biasanya kalau lagi nunggu syuting atau apa ngerokok gitu, boleh nggak gue ngerokok? Oh boleh banget gini-gini. Akhirnya emang nggak apa-apa nih, kan gue juga nggak tahu kalau film di Indonesia boleh ngambil rokok atau enggak gitu. Ternyata di series ini bebas banget, sampai ada scene emang boleh kelihatan ngerokok gitu kan. Ya udah, akhirnya gue ngerokok lah sekalian. Kalau misalnya gue recall karakter, gue lupa ya udah gimana, gue tinggal bakar ngerokok beres gitu. Terusan sampai sekarang? Terusan sampai sekarang. Sekarang Yoda dong nih lo? Yoda deh. Ya udah deh. Yoda deh. Ya, drama Ratu Drama berapa sih lama iniannya produksinya? Produksinya kemarin berapa ya? Kayak 30 hari kayaknya. Untuk menyelesaikan 8 episode itu. Berarti udah kelar dari lama nih ya? Udah kelar lama. Udah kelar lama, sekarang nih tinggal tayangnya, dan Minggu besok adalah episode terakhir. Episode 8 ya, Man? Minggu besok ya? Yep. Tapi kalau mau nonton dari awal masih bisa. Bayar gak sih nontonnya di video? Bayar kayaknya yang 1-2 dulu gratis. 1-2 sama 2 gratis. Nanti selanjutnya bisa pakai kode voucher Yoda DRD. Anjay. Jadi promo ya. Iya. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8-nya tuh berbayar. Nah, bisa ini dari mana? Sampai ya walaupun lingkungan pasti ini ya, cuman sampai lo yang dipilih sama produksi drama Ratu Drama. Kocak sih, waktu itu gue sebenarnya lagi di Kemang ada pameran, terus kita nongkrong di kolam bareng nih, ngobrol. Jadi nongkrong di kolam tuh agak gelap gitu. Jadi emang teman-teman yang datang ke pameran gue gitu. Pameran apa nih? Waktu itu sempat gue bikin karya kayak sama teman-teman gue, bikin karya kolektif tuh kayak piano nyala-nyala gitu loh. Dipamerin di Kemang waktu itu di iCat. Terus jadi ada teman-teman datang kayak nongkrong, kita ngobrol-ngobrol di kolam. Terus gelap-gelapan gitu ngobrol, ternyata tuh gue ngobrol sama Aco. Lu belum kenal? Kenalan di situ, tapi kan gelap. Oke.
Kita ngobrol bener-bener kayak gini, ketawa-tawa, wah, tapi Ternyata Aco. Iya, iya. ternyata di balik kegelapan ini Ternyata dia Aco. ternyata ya. dia Aco. Ah. Dan tiba-tiba dia mau bikin film drama ratu drama. Gue ditelepon sama casting directornya buat coba casting karakter Yoda ini gitu. Ya udah akhirnya gue kesana ke Antelope waktu itu, terus casting, ya alhamdulillah ya keterima gitu. Tapi waktu yang ketemu di situ Aco memang dalam rangka approach kalau lo atau Enggak sih, ngobrol santai aja. ngobrol santai aja. Emang kayak main aja, lagi main ke pameran itu. Dan dia belum, lo sama dia belum kenal sama sekali. Belum kenal sama sekali. Lagu-laguannya Aco, udah tahu Aco, iya. Di balik kegelapan. Iya, iya. Aco gokil sih, maksudnya maksudnya dia ngedirect ini dan hasil akhirnya tuh gue suka banget sih. Sama si drama ratu drama ini. Maksudnya biasanya kan kita kalau nonton film tuh pasti ada aja sisi-sisi dragging yang nggak perlu. Nah kalau Aco nih bisa bikin semuanya tuh pack padet yang enak gitu loh. Jadi gue suka di situ sih emang directingnya sama ide-ide absurdnya yang dari sinetron dibikin. Iya, iya, iya. Itu nah menurut gue diaplikasiin dengan baik banget gitu. Iya, iya. Waktu dia datang ke sini dia cerita sih memang ada beberapa sebagian kecil atau besar lah ini tentang pengalamannya dia ngelihat kehidupan di balik sinetron gitu. Dan diaplikasikan di drama ratu drama. Lu pernah ikut sinetron gak sih? Kalau sinetron belum, tapi kalau jemput artis sinetronnya dulu pernah. Jemput doang ke lokasi. Sinetron yang mana nih? Jemput-jemput ngintip-ngintip, oh gini tuh. Iya, Itu iya. doang. Tapi emang kehidupannya jadi unik, kehidupan di balik sinetron ya, produksi sinetron itu cukup unik. Dan lo seneng sama karakter Yoda nggak? Seneng sih, karena gini, jadi jujur aja gue tuh karakter Yoda ini tuh ngebantu gue di real life gue gitu. Oh, kok bisa? Karena Yoda kan dikasih tahu sama Aco harus jadi orang yang tenang segala macam, terus yang menghadapi apa kekeosan tuh pokoknya harus berwibawa dan lain-lain, dan itu di luar gue nggak kayak gitu. Lo petakilan. Sakilan banget. Dan sekarang gue kayak udah punya anak 3 gitu, gue tuh harus jadi apa ya, bapak rumah tangga yang bener gitu, yang kalau ada problem gitu harus bisa memilah-milah yang wise gitu segala macem. Yang gue belajarnya justru di karakter ini gitu. Karena Yoda itu orangnya kalem. Orangnya kalem dan dia bisa mikir yang di saat keadaan genting dia bisa mikirin yang udah tenang nih gini, ini gini gitu loh. Jadi benar-benar kayak kepake banget di real life gue gitu. Jadi memperbaiki, walaupun akhirnya jadi ngerokok ini. Ya. Ada hal buruk, ada hal. Tapi balance. Iya, 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 iya. Mungkin waktu di Niji lo masih inian, apa namanya, ekspresif. Iya, kayak ya nggak bisa diem lah gitu, rusuh gitu. Mungkin karena nggak ngerokok ya. Nah, coba dari Kalau dulu. gitu dari dulu ya. Dari dulu ya. Gue bisa kaleman dikit. Iya, iya, iya. Dan mungkin giring masih bertahan. Berarti penyebab dia keluar gara-gara gue nggak ngerokok. Gara-gara apa? Gara-gara Randy nggak ngerokok sih nih, gitu ya. Jadi petakilan banget gitu. Tahu gitu deh. Simpel masalahnya. Iya. Tahu gitu gue cekokin aja dari dulu dia. Iya, iya, iya. Tapi kalau di Niji memang lo termasuk yang ekspresif untuk ini. Debat-debat tuh ekspresif. Ya karena kan di Niji tuh gue ya mungkin bisa dibilang divisi kreatif ya. Masa dari dulu kayak karena gue doyan ngayal, doyan apa, jadi kayak hal-hal yang ibaratnya uniqueness dan lain-lainnya yang gue coba implementasiin di Niji tuh ya lewat ide-ide yang apa yang ada di kepala gue aja gitu, dari mulai aransemen dan lain-lain, kayak supaya bikin ya band ini tuh tetap unik terus gitu, beda dari yang lain gitu. Jadi bahkan kan waktu itu kita sempat bikin Nef Plus juga gitu kan, maksudnya itu tuh salah satu apa ya, ide yang bisa dibilang
cukup menyelamatkan band ini waktu pas vokalisnya nggak ada gitu kan. Kita sempat transform bandnya jadi elektronik dikit, terus jadi vokalisnya bisa featuring. Iya. Itu lumayan menyelamatkan tuh dari 2017 sampai 2019 sebelum ada Ubay. Kau bisa lama banget nyari ininya. Kan emang belum ada kandidat vokalis gitu. Emang tak tergantikan sih sebenarnya ya. Susah emang ganti vokalis sebenarnya kan. Tapi ya untung ada Ubay, adeknya Ibai. Ibai. Iya. Jadi kalau kurang saldo kita tinggal minta si Iya. Ibai. Iya. Ibai. Bagi dong, Bay. Iya. Ya awal-awal Niji itu kayaknya sama Lilo ya. Lilo tuh iya awal-awal. Awal-awalnya itu gimana sih ininya? Ya, waktu sama Lilo sih ini waktu masih indie gitu. Terus gue di situ masih additional sebenarnya. Waktu zaman sama Lilo tuh gue belum ada. Terus additional, terus mereka sempat bikin anak-anak yang 5 sempat bikin single yang Heaven sama Child dulu. Iya. Itu dirilis. Nah habis itu gimana lah waktu itu sempat karena nungguin lama atau gimana, anak juga lagi menggebu-gebunya kan, jiwa muda itu pengen cepet-cepet keluar album kayak gimana. Akhirnya kita diambil sama Musika Studio gitu. Terus akhirnya ada penyelesaian antara Musika dan Lilo. Ya udah akhirnya masuk Musika Studio gitu. Mungkin pada saat itu anak-anaknya juga belum pada ngerokok, jadi jiwanya belum diredam. Harusnya dari dulu tuh semua kita sebelum mulai sebuah band kita semua rokok bareng. Ngerokok bareng, iya. Biar kalem gitu. Tapi akhirnya nggak selesai. Saking kalemnya. Ngobrol kehidupan dulu. Iya. Nah, sekarang udah rame lagi nih band konser-konser. Wah, dalam seminggu pasti ada aja ya sekarang ya. Alhamdulillah sih balik lagi. Sama berarti ini pengalaman pertama sama Ubay di konser offline setelah pandemi. Dari 2019 sebenarnya udah ada. Jadi 2019 tuh udah banyak offer sama Ubay sebenarnya. Nah cuma abis pandemi, nah sekarang baru aktif lagi yang off-air-nya gitu. Dan si Ubay nih kan sempet ngeliatnya tuh dari penonton juga nih. Yeah. Waktu eranya beliau. Iya. Penonton tuh udah yang mulai tidak bisa disebutkan namanya. Udah mulai banyak di garda depan tuh laki mulu gitu loh. Nah sejak ada Ubay ini mulai wangi-wangi lagi gitu yang nonton. Gitu. Waktu ada beliau banyak kan laki. Ya kan laki. Ya mungkin karena tadi itu terlalu orasi gitu kan takutnya. Jadi garda depannya tuh laki. Sebelum orasi memang banyak cewek. Sebelum orasi banyak cewek. Oh sampai ke situ ini pengaruhnya Impact ya gitu loh. Jadi sisi balik lagi kan sisi romantisnya hilang tuh biasanya ya cewek males nontonnya kan. Iya. Cewek kan suka ya kayak misalnya kita nonton Kahitna gitu. Bandnya romantis gitu ya udah garda depan cewek-cewek cantik semua gitu. Oh jadi ternyata memang efeknya itu bukan di dalam bandnya aja gitu. Iya maksudnya secara nggak sadar juga memilah pendengar ya. Betul. Nggak pernah. Jadi banyak banget kita kehilangan ya fans-fans lama kita gitu juga banyak yang ibaratnya fans-fans OG-nya juga banyak yang cabut jadinya gitu. Oh, jadi memang pertimbangannya bukan sekedar dia punya Giring punya kegiatan yang lain, bukan ya? Tapi secara band aja dia udah auranya udah berubah gitu. Tuh, dan itu kan sebenarnya balik lagi kayak ngaruh lagi ke event apa yang kita dapetin gitu kan. Iya, jadi kayak betul. misalnya semakin band kita oke dan bagus, artinya kan kita akan dapet tempat-tempat atau posisi di gig-gig yang keren-keren juga gitu. Iya, betul. Iya. Makanya ya sulitnya di situ sih band kadang-kadang kita mempertahankan supaya kita ada di posisi yang ibaratnya selalu ada di festival yang bagus segala macam tuh susah gitu. Iya. Dan itu memang udah cukup lama gitu. Berubah suasana auranya Niji jadi laki banget. Ya sejak itu. Sejak itu memang. Yang lain juga menyadari itu.
yang sangat disesalinnya tuh juga kadang-kadang gini loh, kayak ini kan misalnya kita ngeband nih, ngeband itu kan yang mau disampaikan ke penonton atau message-nya itu kan harusnya yang berbau ya gimana sih, yang ngeband aja gitu kan. Iya. Ini tuh banyak banget waktu itu sempat ada momen dimana kita ngeband tapi pesan-pesan yang dilontarkan itu kita harus junjung tinggi solidaritas. Ini kok kayak campaign apa ya? Terus pas dilihat ada sebuah partai yang campaignnya itu, jadi dia udah colongan nge-campaign itu, jadi kayak band gue jadi kendaraan dong, ya kan? Iya. Jadi kayak message-nya bukan message yang dari bandnya gitu, tapi dari personal yang dilontarkan di saat ngeband sama kita gitu. Dan berasa banget. Berasa banget. Jadi mulai pas slogan-slogan itu keluar tuh biasanya kita lihat-lihatan tuh kayak kok gitu. Maksudnya secara band pernah diskusi masalah ini gak gitu? Kok lo berubah gitu? Waktu itu sih kayak udah susah diobrolin lah. Emang susah sih bilangin orang yang lagi bucin sama orang politik, emang sulit. Apalagi bucin politik. Aduh. Iya, nah itu dia. double bucin. Double bucin ya, bucin politik ya. Wadaw dia. Iya, wadaw lagi akhirnya, wadaw. Ya. Tapi secara objektif, begitu keluar Giring Nijinya memang goyang nggak? Dibilang goyang sih, goyang pasti gitu. Iya. Cuma alhamdulillah sih gini, di situ kan ibaratnya diuji nih, kayak ketika kapal goyang nih, personil yang lain gimana nih gitu kan. Ternyata sih yang gue syukurin adalah ya kita sama-sama masih mau ngedayung kapal ini gitu loh. Maksudnya ini kapal nakodanya cabut, tapi yang lain akhirnya belajar ngedayung, belajar ini. Jadi ada hal positif yang gue dapet adalah si anak-anak yang tadinya manja, ibaratnya terima beres terus, sekarang tuh jadi belajar ngurusin bandnya juga gitu. Karena kita dari dulu tuh, jadi kalau band udah naik tuh emang sebenarnya tantangannya tuh adalah kita jadi nggak punya challenge buat mempertahankan band ini layaknya band indie gitu. Gue suka banget ngeliat band indie yang berjuang tanpa bantuan label kayak gitu. Mereka tuh setiap personil tuh kayak punya desk job masing-masing buat ngegedein ini band gitu. Gue tugasnya di sini, gue tugasnya di sini gitu. Sedangkan kalau di band mainstream itu karena hampir semuanya diurusin apa, jadi kita tuh jadi manja banget gitu. Jadi menurut gue kayak waktu dia cabut itu tuh kita semua jadi belajar gitu. Ini kita nggak bisa kayak gini, akhirnya masing-masing jadi kayak punya divisi yang ngurus A, ngurus B, ngurus ini. Jadi malah belajar mandiri sih gitu. Hidup lagi jadinya. Hidup lagi, dan akhirnya ketika diskusi dan lain-lain ya lebih enak lagi gitu, menghilangkan kemanjaan. Iya. Jadi memang semua sih sebenarnya ada hal-hal yang memang kita di luar kendali kita. Tinggal gimana kita ngeresponnya ya. Betul. Keluarnya Giring itu tergantung Niji ngeresponnya gimana gitu. Kalau kita cuma kayak pundung-pundung doang terus kayak nggak kelar-kelar gitu, nggak ada gunanya juga kan. Tapi ternyata ini kayak ya kita jadi belajar bertarung di hutan gitu kan. Nggak ada vokalis nih ibaratnya yang megang tombak, nggak ada nih. Akhirnya kita harus ke mata-matain ranting sendiri, bikin tombak sendiri, terus masing-masing jadi megang senjata apa nih gitu. Jadi kita di hutan tempurnya lebih kuat lagi gitu. Malah lebih solid harusnya jadinya. Lebih solid sih. Iya. Nah begitu mau cari pengganti vokalisnya, kriteria apa yang anak-anak Niji pengennya yang kayak gini? Apa yang harus senada atau karakter vokalnya harus sama, cara nyanyinya harus sama, atau dibedain sama sekali? Pertanyaan pertama, lo ada cita-cita pengen masuk partai nggak? Gitu. Pertanyaan kedua, yakin? Tadi di tengah jalan bikin lagi. Iya. Gitu awalnya pas ada Ubay itu. Bay, lo doyan politik nggak? Enggak, gua mas, gua. Oh ya udah. Syarat pertama, Pertanyaan pertama, tidak boleh terafiliasi oleh
partai Yoi. politik. Iya. Betul. Nah, akhirnya milih Ubay secara skill, secara ini ya, secara seni apa yang dipertimbangkan. Jadi ya terpilihnya Ubay kan juga waktu itu kita emang kita bareng label kita si Musika Studio nih bikin kayak sayembara mencari vokalis gitu kan. Terus di kontesin, terus kita yang jadi jurinya nih, personilnya. Nah terus kita ngelihat Ubay nih bisa main saksofon gitu, terus bisa ngebawa crowd, terus orangnya cukup pede lah gitu kan, pakai tangan buntung, tatoan, wah nih belum ada nih. Jadi kayak romantis tapi masih ada apa ya? Rebel-rebelnya gitu. Iya. Gitu. Jadi gue ngeliat, wah nih oke nih, fresh gitu. Emang tuh seorang vokalis diperlukan itu ya? Perlukan sih. Gue pernah ngobrol sama siapa ya? Thomas kalau nggak salah. Waktu mencari vokalis Gigi. Salah satunya kayak gitu. Ini orang terlalu kalem, suara bagus tapi terlalu kalem, nggak pas jadi vokalis. Bener. Memang dibutuhkan itu ya? Harus ada apa ya? Istilahnya ngehe. Ngehenya harus ada ya? Harus ada ngehenya. Gaya-gaya pengen disambitnya harus ada Iya, harus gitu. ada. Tapi Jadi emang tuh harus ada di batas yang gitu antara orang niat. Antara iya. Jadi kalau misalnya cowok mungkin ngeliatnya kayak pengen nyambit, tapi cewek seneng gitu. Emang mesti ada di batas itu. Di batas itu jangan terlalu yang pengen nyambit semua akhirnya beneran disambit. Kalau pengen nyambit semua kesambit beneran. Akhirnya disambit beneran dia. Iya. Nah nyari itu ya mungkin cara nyanyi atau kualitas vokal banyak yang sama gitu ya. Iya. Cuma aura itunya yang harus dicari. Betul. Aur-aurannya itu. Aura-auranya itu ya. Dan Nijib menyadari itu banget gitu. Jadi nggak cuma sekedar nyari orang yang pintar nyanyi dan suara bagus gitu. Yes, betul. Jadi kita ngehe faktornya itu juga harus kuat gitu. Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata itu ya. Itu beneran harus kita lihat dan aduh ini ada ngehenya tapi disenengin gitu ya. Gitu. Ada yang ngehe Ada yang ngehenya fals gitu. Dia kayak kuncinya tuh gak di G gitu. Jadi ngehenya juga mesti pas gitu. Kalau mau minor ya minor gitu, mayor. Kalau terlalu diminis gitu, iya. Kurang ya. Kurang fals. Nah itu harus didapetin sama seluruh personilnya. Atau ada perdebatan lagi untuk milih ini atau aklamasi akhirnya? Iya kita berunding kan, maksudnya kayak nyanyi udah oke nih. Faktornya apalagi nih, faktor ngehenya udah dapet nih, bisa main saksofon. Kalau buat nulis lagu sama lirik nih dia belum dites nih karena emang setiap kita coba Bay nulis lirik sama bikin lagu dia masih belum berani, nggak tahu kenapa. Ya mudah-mudahan aja abis ini berani nih segera gitu ya. Iya. Karena siapa tahu kan ternyata dia emang songwriter yang hits maker, kita nggak tahu kan. Betul. Dia memang kayak masih malu-malu lah gitu. Tapi tatoan. Tapi malu-malu. Mungkin tapi dia bikin lirik. Mungkin dia bikin liriknya ditato. Gue sebenarnya udah ada nih guys. Ditato. Iya tapi itu indikasinya ngehe, tapi pasti ada malu-malunya. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa didapat sama orang gitu. Mungkin buat ngeremnya itu ya malu-malu. Masih ada rasa malu-malunya. Kalau udah nggak tahu malu banget ya. Bisa fals gitu. Iya. Kalau dia bikin lagu juga siapa tahu bisa ada warna baru yang masuk dan memperkaya warna Niji. Cara nyanyinya sama nggak kalau menurut lu sama Giring? Beda sih, tapi lebih apa ya? Ya kita akuin lah. Beliau punya ciri khas yang oke gitu ya. Tapi garang sekaligus romantis kalau kata gue ya. Suaranya tuh garang. Cuma ternyata skill itu tuh bisa hilang kalau nggak dilatih gitu loh. Jadi misalnya kita udah dikasih gift nih, terus giftnya nggak dilatih, ternyata di tahun-tahun berikutnya tuh bisa jadi kosong tuh. Nah itu yang terjadi di yang lama gitu loh. Jadi pas kesini-sini, misalnya gini deh, kan dia juga sempat ngeluarin solo-solo lagu-lagu solo karirnya gitu ya. Ya pas ditonton gitu kayak ya B aja gitu, nggak menjadi seorang Ari Lasso yang pas solo jadi keren, atau David Bayu ya Naif waktu solo suaranya bagus keluar. Nah
Jadi menurut gue kayak berarti ada faktor lagi nih di mana si gift ini kalau nggak ditunjang sama situasi atau Lingkungan ya. lingkungan dan Lingkungan lain-lain, ternyata itu bisa jadi hilang juga gitu. Iya. Nggak optimal juga Nggak ya. optimal gitu. Optimalnya gift kita masih memerlukan orang-orang lain. Iya, betul. Dan itu bisa hilang, apalagi terkikis dengan konsentrasi segala macam, akhirnya lebih ke orasi daripada romantis. Bisa sih ya ada band. Alirannya apa? Aliran orasi ini kalau gue. Orasi mantis. Anjir. Orasi tapi romantis. Tapi romantis. Susah ya. Susah. Tapi kalau bisa oke juga itu dia. Ya, Berorasi tapi romantis. Ya. Mungkin dia bisa nonton ini kali nyoba gitu. Iya. Boleh juga nih, orasi mantis. Orasi mantis ya. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu juga. Kalau menggebu. Supaya orang juga masih bisa melihat gitu. Tapi itu dia, gue juga baru tahu ternyata berefek banget sama si penikmat ya. Betul. Bisa terbukti dari garda terdepan yang nonton konser. Dan banyak juga maksudnya kayak Nijiholic yang kayak, "Bang, ayo dong ganti lagu ini pakai vokalnya Ubay, ganti lagu ini." Jadi udah mulai banyak request nih, kayak misalnya Rahasia Hati nih, soundtracknya 5 cm itu kan lagunya emang romantis banget. Cuma mungkin fans-fans kita tuh begah nih denger audio yang lama gitu. Jadi minta buruan dong diganti sama vokalisnya. Terus rilis lagi gitu. Jadi kayak gitu sih. Dan udah mulai, misalnya kita nongkrong di kafe udah mulai ada yang muterin versinya Ubay. Jadi udah mulai nyadar kalau kita nongkrong di satu kafe itu ya dia nggak mau muterin yang versi lama gitu. Yang versi yang vokalis yang baru. Iya. Iya. Ya sejauh ini lo ngerasa berhasil nggak? Sejauh ini sih alhamdulillah sih ngerasa berhasil lah. Walaupun maksudnya masih proses ya, gue masih nganggep ini satu perjalanan yang masih cukup panjang gitu. Iya. Kan ada beberapa band yang ganti vokalis. Jamrut juga gue penyuka Jamrut, dan kalau menurut gue Jamrut begitu ganti dia pengen banget dimiripin ke Chris Yantonya, cuman nggak dapat karakternya gitu. Nah kalau si Ubay lo arahinnya gimana? Justru jangan dimiripin, emang udah kita karakter baru, nanti si bandnya menyesuaikan gitu sih. Tapi kalau makanya harus bikin lagu baru ya. Benar. Kalau masih bawain lagu yang lama, orang masih terngiang-ngiang. Sebenarnya iya, cuma suara beliau. Sebenarnya iya, tapi ternyata ketika off air sekarang tuh karena tren karaoke juga naik, jadi off air kita tuh ibaratnya kayak ya ini berkaraoke lagu Niji gitu loh. Jadi nyanyi bareng lah, sengelong gitu. Bareng pasti. Nah di situ orang mulai terbiasa gitu. Memang sih orang harus dijejelin supaya jadi seneng. Kayak kita dijejelin sama nenonet. Setiap dulu berapa? Gue rasa sama marketingnya Walls emang seru gitu tuh, lo nggak jualan tapi lo lewat aja dengan bunyiin kayak gitu. Bener. Akhirnya kita terdoktrin gitu. Iya. Ngikutin lagu itu dalam hati. Terus ada contoh lagi ini sih yang paling apa ya? Menurut gue ini bisa jadi satu contoh juga, kayak Queen itu kan susah banget dong gantiin Freddie Mercury. Betul. Tapi dia sama vokalis yang baru ini gignya jalan terus. Iya. Walaupun pas gue nonton, aduh, ada kurang gimana, tapi karena mungkin gue udah anak lamanya yang dengerin yang Queen aslinya gitu kan. Tapi buat penonton-penonton yang ramai ini masih bisa nerima nih. Bahkan Ahmad Dhani gue lihat nonton sampai tetap mukanya happy banget gitu kan. Ada kan di vlognya dia tuh dia nonton Queen yang versi yang baru ini, dia aja terkesima gitu. Artinya kan seorang fans Queen bisa nerima dengan vokalis barunya Queen. Nah, gue berharap sih die hard fansnya Niji nih bisa nerima sama vokalis yang barunya ini gitu. Iya. Jalan 2 tahun terpotong pandemi lah. Jalan 2 tahun ini. Waktu itu lo happy sama grafik ininya? Happy sih, cukup happy. Nah, mau bikin baru, memang bikin lagu buat Ubay, ya akan rilis album itu kapan rencananya? Secepatnya sih, kalau ada yang bantuin sponsorin bisa lebih cepat lagi. Kan udah nggak sama musik ya? Masih. Cuma maksudnya prosesnya masih panjang nih. Maksudnya kalau misalnya ada sponsor bisa lebih cepat lagi nih, gitu. Pendanaannya. Ya. Emang sekarang masih mahal bikin ini?
bukan bisa lebih dengan teknologinya bukan Biar lebih murah lebih- secara ekonomis. Biar lebih epic sih pakai orkestra gitu kan enak. Oh, waduh. Gitu. Oh, yang Jadi romantis, romantis. bener-bener romantis banget ya. Iya, iya. Bener-bener romantis banget. Romantis. Yang jauh dari unsur Orasi. Iya, iya, iya. Jadi pengen begitu album baru ya ada pembeda yang sangat Ya. tegas gitu. betul. Lagunya udah ada tapi. Lagunya udah ada sih beberapa. Udah ada 1, 2, 3, udah ada 4 yang baru. Tinggal bikin 6 lagi beres. Dan semuanya pengen pakai orkestra. Pengen pakai orkestra, pengen pakai orkes. Mau pakai etra. Kayak apa aja deh yang seru. Iya, iya. Dewa mau konser pakai orkestra tuh. Iya. Gila dah. Iya makanya Dewa Dewa gokil ya. parah. Dia ganti-ganti vokalis dan orang mah happy aja ya. Iya itu dia. Canggih lah itu. Canggih ya dia ya. Itu udah Dewa udah susah. Dewa emang udah bener dewa udah Udah gitu. bener Dewa. Dewa bener-bener Sesuai dewa. Gitu. namanya. Kalau Niji kan sebenarnya artinya pelangi. Jadi emang dia nggak bisa hilang. Tinggal nunggu gerimis aja. Iya, 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 iya. Kadang-kadang hilang-hilang redup-redup gitu kan. Tapi ntar abis hujan gerimis Ada lagi. nyala lagi gitu. Mudah-mudahan kita kayak gitulah. Berarti musuhnya Rara pawang hujan. Udah. Harus ada tarian pemanggil hujan itu Tadi manggil hujan. supaya ada pelanginya. Benar. Iya, iya. Sama member yang lain juga tidak ada komplain sama sekali sama Ubay. Enggak sih alhamdulillah. Semuanya happy juga. Udah happy juga. Dan udah tanda tangan kontrak bahwa tidak akan ada partai politik di tengah perjalanan. Nah itu gue belum bikin tuh yang itu. Harusnya bikin kali ya. Nah sebenarnya sih kalau lo tuh kalau secara pribadi ya, apakah ke politiknya yang lo beratkan atau lo dengan terjun ke ini membuat aura Nijinya nggak ada gitu? Atau gimana? Kayaknya karena sorry ya, kayaknya akhirnya membatasi kreativitas. Kan kita masing-masing punya aktualitas diri masing-masing ya. Iya. Mungkin lo di main film, mungkin si Giring tertarik di politik gitu. Nah ini apa sih yang membuat nggak ketemunya gitu? Yang nggak buat ketemunya tuh adalah ya sebenarnya lebih ke ini sih, gue sempat beberapa kali bilang ini sih, kayak ibaratnya kan kita memulai ini kan dengan pertemanan gitu kan, maksudnya ya sayangnya nggak diselesaikan dengan pertemanan gitu loh. Jadi kayak waktu pas ngobrolnya itu tuh pakai mediasi dan lain-lain gitu, jadi Ya kayaknya kayak apa gitu ya? udah langsung kayak di ranah politik gitu. Padahal kan kita mulai sebenarnya tinggal bilang aja gue nggak kuat nih ngeband lagi, gue Atau gimana caranya gitu ya? gimana caranya. Dan sebenarnya sih ini ada satu hal sih yang sebenarnya gue nggak tahu nih boleh nyampein apa enggak ya. Boleh dong, masa nggak? Kan negara kita Gitu ya? demokrasi dan Demokrasi ya? penuh solidaritas. Iya sebenarnya sekarang kalau misalnya gini, misalnya Cing Abdel fix nih pengen masuk politik, Ya, terus mau ninggalin band ini gitu, berani nggak tanda tangan sign gue quit nih? harusnya sih berani. Berani nggak? Harusnya berani. Harusnya berani kan? Ya, gue berani. Ya kalau gue memang lebih milih itu ya. Iya kan? Ya. Nah ini enggak. Gitu loh. Jadi orang kita lagi nunggu nih, maksudnya kayak bilangnya sih dari label bakal memproses ini segera gitu kan. Karena kan sebenarnya secara kontrak nih ada hal yang ngegantung adalah kita nggak bisa nyelesain album kita nih. ada Karena- itu karena juga kan, di kan kita belakang. di kontrak harus menyelesaikan misalnya 3 album lagi bersama beliau. Iya, 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 iya. Tapi di kontrak ini tuh ya karena beliaunya nggak ada, kita menyelesaikannya sama siapa gitu. Karena Ubaynya juga terpisah Iya, iya, iya. kontraknya gitu loh. Jadi ada jelimetnya itu di sini gitu loh. Ini yang harusnya apa ya, kalau misalnya gentle gitu kan, oke gue masuk politik deh, gue udahan ya, Iya. gue tanda tangan, gue cabut. Tanda tangan itu sampai detik itu nggak berani. Untuk menyatakan bahwa berhenti. Iya, harusnya kan quit, keluar dari kontrak, jadi kita bisa ngelanjutin kontraknya dengan sistem yang baru gitu loh. Kayak Atau kalau misalnya dia berpikirnya
kayaknya masih bisa deh sambil jalan nih, gue di sini terus gue tetap ngeband. Dia gue nggak tahu dia punya plan itu apa enggak gitu. Dan gue rasa ya gue nggak tahu, bisa jadi kan dia punya plan B itu yang kita nggak tahu gitu kan, dengan maksudnya plan-plan politiknya lah gitu. Iya. Jadi kayak ya itu aja sih, makanya kadang-kadang di situnya bikin kayak ya ngerasa gitulah. Iya. Jadi ngejelimet ya, secara kita bisa bagi administratif aja nggak selesai. Iya betul. Tapi di secara produk seni akhirnya juga terganggu juga. Iya, jadi ya kebayangkan kalau nanti dia suatu saat berada di satu pemerintahan, dia membiasakan dengan hal-hal kayak gini, kebayang nggak? Iya, Ini kan dia iya. calon pemimpin nih. Iya. Sekarang kalau dia ada di satu apa ya, sebuah pemerintahan, terus tiba-tiba ada hal-hal yang harus diselesaikan secara administratif, digantung-gantungin gini. Ini urusannya masih scale kita berenam nih. Iya. Gimana kalau scale-nya udah rakyat, institusi ini, nih gue gak kebayang sih. Maksudnya nih kadang-kadang ada pelajaran-pelajaran simpelnya ya buat menjadi seorang pemimpin tuh sebenarnya dari basic dulu deh, dari skup kecil. Skup kecil gitu. Bisa nggak nih mengatasi apa ya, hal-hal di skup kecil dulu gitu loh. Kita belum mikirin rakyat 200 juta orang nih gitu. Oke. Ini di yang 6 orang aja ngejelimet dan ngambang. Iya bener. Iya. Kebayangkan gitu. Ngerti? Ini pesan politiknya sangat tinggi ini dari seorang. Bakar lagi kali ya. Iya, bakar lagi biar slow. Iya. Gorengan nih udah mesti bulan. Ada gorengan? Enggak. Iya. Habis zaman sekarang kayak baru mau diurusin kalau di sosmed udah kebuka gitu nggak sih? Iya. Ya nggak sih? Iya, Kalau iya, nggak iya. tuh kita gitu terus. Begitu Iya. di sosmed terus udah mulai ada respon dari netizen, dari apa, baru mulai diproses gitu. Ya nggak sih? Bener nggak? Benar ya. Jadi kayak Banyak kasus-kasus polisi juga kayak begitu kan. iya kan? Kalau udah viral akhirnya diurusnya lebih cepat gitu. Iya. Pak, maksudnya kita bisa menilai skala prioritas orang itu benar atau enggak gitu ya. Selesaikan dulu satu masalah baru masuk ke ini. Nah, jangan bikin ngambang. Betul, karena kan kasihan kan, maksudnya kayak ibaratnya gini deh, gue mikirin ada kru di sini. Ada kru yang bergantung sama Niji yang manggung gitu. Terus ada juga personil-personil yang hidupnya emang dari band Niji doang nih, maksudnya misalnya gue masih ada acting gitu misalnya. Sekarang kalau yang personil lain benar-benar ngandalin Niji gitu kan. Nah sekarang kalau buat tanggung jawab bandnya sendiri aja kita nggak bisa ngelarin gara-gara administrasinya berantakan. Iya. Terus gimana kita mau ngelangkahnya gitu loh. Iya. Padahal sesimpel selesai juga administrasi asal ada niat dan kelar sebenarnya bisa gitu ya. Maksudnya kan jadi ngerugiin banyak orang gitu. Iya. Dari 6 orang aja itu rentetannya banyak. Betul. Masing-masing punya keluarga, punya krunya juga belasan akhirnya. Betul. Yang terdampak gitu. Ya pokoknya kru deh paling gue pikirin banget deh gimana caranya, soalnya mereka tuh beruntungnya tuh sampai detik ini setia gitu loh, dari mulai pas kita jatuh gitu nggak ada satupun kru yang niat cabut itu nggak ada. Jadi benar-benar mereka stay gitu sambil nyari apa ya, sambilan gitu bertahan hidupnya. tapi mereka bertahan dan tetap believe sama Niji gitu. Sekarang udah nampak titik terang nih dengan Nijinya untuk kru-krunya. Kru-krunya udah mulai happy lagi nih, ada job-job manggung lagi gitu. Ya jadi setidaknya kita bisa ngebuktiin bahwa ya band ini beneran blue chip nih gitu. Iya, benar. Kan kadang-kadang yang namanya blue chip ada nyusruk-nyusruknya gitu, tapi kan blue chip akan rebounds lagi nih. Iya. Jadi ya kita bisa ngebuktiin bahwa ya udah ini band, tenang aja band lo blue chip nih. Iya. Jadi kita juga sama anak-anak juga ya janji kita nggak bisa bubar gitu aja gitu loh. Iya. Terbayarlah kesetiaan krunya sama Niji ini, mudah-mudahan bisa terbayar dengan amin.
Yang paling deket proyek apa selain Niji ya? Proyek film ada lagi gak? Film ada film besar lagi nih yang belum boleh disebut. Tapi udah syuting? Baru gue lagi latihan apa tuh namanya? Fighting. Anjir film action? Filmnya sih semi action kayaknya deh. Soalnya ada fighting scene-nya, terus di sini peran gue kali ini jadi antagonis. Jadi antagonis. Ngerokoknya tambah dalam. Iya. Asapnya nggak dikeluarin. Iya. Kayaknya nggak hanya butuh rokok deh lo. Ya. Ditelan aja sih gitu. Iya, Buat recall. Iya. Kapan mulainya? Insya Allah akhir November sampai Desember syuting. Ini filmnya IP gede banget. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Ini original cerita atau adaptasi dari? Lanjutan. Sebenarnya udah ada yang pertamanya, ini mau dibikin kedua ya. Gitu. Apaan ya yang pertamanya? Kalau malam satu suro nggak mungkin kan bikin malam dua suro. Jadi nggak serem. Nanti tungguin aja. Pasti gede ini. Insya Allah pasti gede sih. Iya. Honornya. Semuanya. Semuanya. Ya. Harapannya pun juga gede banget. Pendukungnya juga oke. Parah. Sutradaranya boleh disebut nggak? Parah. Ini ibaratnya roots-nya band gue juga gitu. Jadi band gue tuh juga gede karena PH ini. Terus baru 14 tahun kemudian akhirnya kerja bareng lagi, dan di sini gue main gitu, jadi alhamdulillah. PH-nya S, PH-nya nih S. Iya, S. Hah? Dingin apa? Hah? SIF. SIF apaan? Kayak ini, kayak financing. SIF yang kreditan. Cerita tentang Niji. Bukan. Kalau Niji nggak ada fightingnya ya? Ada sih harusnya ya. Pengennya ada tuh. Iya. Boleh nggak tuh kita misalnya film Niji gitu ada adegan fighting sama beliau, tapi sutradaranya bilang lu diem aja, anak-anak gebukin. Action. Aduh, Nggak boleh ngelawan. Iya. Nggak, kata pemainnya, tapi nggak boleh di-cut ya. Iya. Iya. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya. Proyek Nijinya juga semakin lancar, semakin solid lagi. Thank you banget, Cing Abdel. Berkah, banyak manfaatnya, mudah-mudahan filmnya cepat selesai. Thank you banget, Cing Abdel. Thank you, Randy udah hadir di sini. Oke, kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Oke. Mantap.